Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A12 kelas Data Mining A. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir yaitu implementasi patrioning around methods untuk pengelompokan calon mahasiswa baru jalur SBMPTN Teknologi Universitas Jember berdasarkan nilai TPS. Sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Juni Setiawan dengan NIM 202410102001. Yang kedua Laili Cahyani dengan NIM 202410102013. Dan yang terakhir ada Sen Antoni NIM 202410102030. Sini ada latar belakang, yaitu proses penerimaan mahasiswa baru tentunya menghasilkan data yang berlimpah dari peserta berupa nilai TPS. Untuk memudahkan dalam melakukan seleksi calon mahasiswa baru, maka menggunakan pengelompokan nilai. Pembuatan pengelompokan nilai calon mahasiswa baru diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Universitas Jember. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penerimaan calon mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Jember. Nilai TPS adalah nilai yang berdasarkan pada pengetahuan umum yang lebih banyak digunakan dalam pembelajaran di Teknologi Universitas Negeri Jember. Variabel yang digunakan pada saat pengelompokan data adalah nilai kemampuan penalaran umum, nilai kemampuan memahami bacaan dan menulis, nilai pengetahuan dan pemahaman umum, dan nilai pengetahuan kuantitatif. Di sini terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara pengelompokan hasil nilai TPS calon mahasiswa baru jalur SBMPTN Teknologi Universitas Jember menggunakan patrioning around methods. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk pengelompokan data calon mahasiswa baru Teknologi Informasi Universitas Jember berdasarkan nilai TPS calon mahasiswa baru dengan menggunakan metode patrioning around methods. Batasan masalah dan manfaat. Untuk batasan masalah, yang pertama, objek yang dijadikan sasaran pada penelitian ini adalah data peserta UTBK yang mendaftar di Teknologi Informasi Universitas Jember. Yang kedua, menggunakan data mahasiswa 2020 Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknologi Informasi Universitas Jember sebagai acuan. Yang ketiga, proses ini hanya dilaksanakan berdasarkan penerapan patrioning around methods atau K-methods. Manfaat penelitian bagi peneliti sendiri, yang pertama, sebagai syarat kelulusan mata kuliah Data Mining Teknologi Informasi Universitas Jember. Yang kedua, menambah pemahaman tentang penerapan data mining menggunakan metode patrioning around methods bagi pembaca. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai acuan untuk memprediksi kelulusan penerimaan mahasiswa baru Teknologi Informasi Universitas Jember. Dan yang terakhir, keempat, dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang serupa. Tinjauan pustaka. Di sini penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Eka Irawan 2020 berjudul Implementasi Algoritma K-methods untuk pengelompokan sebaran mahasiswa baru, membahas tentang persebaran mahasiswa baru berdasarkan asal sekolah dan tempat tinggalnya dalam sebuah perguruan tinggi, salah satunya yaitu Stikom Tunas Bangsa. Yang kedua, berdasarkan jurnal Terapan Sains dan Teknologi oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kanjuruhan Malang yang berjudul Implementasi Metode K-methods Clustering untuk mengetahui pola pemilihan program studi mahasiswa baru tahun 2018 di Universitas Kanjuruhan Malang. Landasan teorinya, yang pertama, data mining, ilmu yang menggabungkan beberapa teknik dari pembelajaran mesin, pengenalan pola, statistik database, dan visualisasi untuk penanganan permasalahan pengembalian informasi dari database yang besar. Yang kedua, partitioning around method, metode cluster non-hierarki yang merupakan varian dari K-means. Yang ketiga, terakhir, SBMPTN jalur masuk PTN yang diselenggarakan oleh LTMPT. Metodologi penelitian. Di sini terdapat calon mahasiswa Teknologi Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Jember tahun 2020. Untuk objek penelitiannya, yang pertama, data mahasiswa 2020 Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknologi Informasi Universitas Jember. Yang kedua, menggunakan data mahasiswa 2020 Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknologi Informasi Universitas Jember. Yang ketiga, data peserta UTBK yang mendaftar di Teknologi Informasi Universitas Jember. Untuk objek penelitiannya,
Di sini ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk tempat dan waktunya. Tempat dan waktu penelitiannya yaitu di Universitas Jember yang mengikuti pendaftaran jalur SBMPTN pada tanggal 26 Oktober tahun 2021. Metode pengumpulan data dengan observasi. Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Seiring berkembangnya teknologi, wawancara kini dapat dilakukan melalui telepon, email, atau video. Tahapan penelitian di sini yang pertama penentuan judul, lanjut ke identifikasi masalah, analisis masalah, lanjut ke perumusan masalah, pengumpulan data, terus ke implementasi data mining, yang selanjutnya analisis hasil implementasi, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu di hasil implementasi. Jadi berikut ini adalah atribut dari data yang kami gunakan. Pertama adalah kemampuan penalaran umum, lalu kedua adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis, ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman umum, dan keempat pengetahuan kuantitatif. Untuk keempat data ini adalah data nilai dari SBMPTN yang nantinya kita menjadi acuannya. Oke, untuk yang terakhir adalah pilihan prodi pertama. Jadi untuk berdasarkan indeks-indeks sebelumnya, atribut ini akan menunjukkan pilihan program studi pertama. Bila pilihan program studi pertama adalah teknologi informasi, maka nilainya akan 1, selain itu maka akan 0. Jadi hal ini dengan acuan bahwa salah satu dari pilihan prodi, baik pertama maupun kedua, adalah teknologi informasi. Oke, selanjutnya. Jadi berikut ini kami menggunakan 10 data pertama. Nah, ini adalah normalisasi min-max yang digunakan. Hasilnya adalah seperti ini berdasarkan data yang ada di sini sebelumnya. Oke, selanjutnya ini jadi hasil klasternya itu mohon maaf. Jadi untuk medoid itu diambil secara acak. Medoid itu jumlah medoid itu akan nanti diambil dari jumlah klaster yang diinginkan. Kalau dalam ini kami memilih jumlahnya adalah 3 klaster sehingga kami mengambil 3 medoid. Oke. Setelah itu akan menghitung jarak berdasarkan Euclidean distance. Hasilnya sesudah dinormalisasi adalah seperti ini. Setelah itu kita bisa mengetahui jarak yang paling dekat itu berdasarkan jarak yang ada di sini. Jadi ini jarak terhadap yang pertama, ini jarak yang kedua dan yang ketiga. Maka jarak yang terdekat akan datanya itu termasuk dalam klaster tersebut. Oke, selanjutnya. Setelah itu kita akan mengulangi langkah yang sama. Ini adalah untuk klaster yang kedua. Mohon maaf, ini adalah kumpulan medoid yang kedua. Jadi untuk kumpulan medoid yang pertama itu sudah tadi, ini adalah kumpulan medoid yang kedua. Jadi data ini diperoleh juga secara acak. Setelah itu kita lanjutkan sama langkahnya setelah dinormalisasi. Tadi itu langsung saja. Lalu langsung ke Euclidean distance-nya. Setelah datanya sama, jadi sesudah tidak ada perubahan anggota lagi dari hasil medoid 1 dan kedua, maka kita bisa menjalankan hasil berikutnya. Oke, saya akan menjelaskan kembali yang ada di sini. Jadi untuk nilai tersebut, jadi nilai A ini adalah nilai terkecil data dari medoid pertama. Jadi nilai paling kecil di antara C1, C2, C3 tersebut. Jadi misalnya ini yang paling kecil adalah C2, maka diambil dari C2. Sedangkan B
itu adalah nilai terkecil dari seluruh nilai terkecil dari medoid kedua. Sama seperti yang pertama. Nah, setelah itu kita menghitung nilai simpangannya. Simpangan atau S itu merupakan pengurangan B dengan A, sehingga S sama dengan B kurangi A, maka yang itu B dikurangi dengan A. Nah, jika S-nya itu kurang dari 0, maka kita harus melakukan perhitungan kembali. Tapi setelah S-nya lebih dari 0 dan anggota pertama dan metode kedua sudah tidak ada lagi perubahan, maka algoritmanya sudah selesai dan akan dijelaskan pada subbab berikutnya. Itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu menganalisis data. Nah, pada analisis data ini kita mencari kategori setelah menganalisis nilai dan anggota yang ada pada klaster tersebut. Nah, di sini untuk kategori klaster 1 yaitu kemungkinan diterima tinggi, yang mana anggotanya yaitu ada 6, 10, 13, dan seterusnya. Dan untuk kategori kemungkinan diterima sedang yaitu pada klaster 2 dengan anggota 1, 7, 11, dan seterusnya. Untuk kategori kemungkinan diterima rendah yaitu pada klaster 3 dengan anggota 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, setelah itu keempat atribut nilai, yang mana tadi atributnya yaitu pada nilai TPS yang memiliki sifat yang serupa, yaitu semakin besar nilai dari atribut tersebut maka akan semakin tinggi pula kemungkinan diterima. Namun jika pilihan prodi pertama itu bukan teknologi informasi, maka kemungkinan calon mahasiswa yang memiliki nilai tinggi itu tidak diterima. Dengan contoh di sini yaitu pada nomor 58. Nah, pada nomor 58 ini nilainya tinggi, namun untuk pilihan prodinya yaitu keguruan dan pendidikan, maka tidak termasuk ke dalam penerimaan tinggi seperti itu. Nah, untuk berikutnya, berikut ini adalah hasil statistika untuk klaster pertama yang semua anggotanya itu memilih pilihan program studi teknologi informasi. Untuk nilai minimum clustering 1 yaitu ada 562,92 dengan nilai kemampuan penalaran umum 561,58 dengan kemampuan memahami bacaan dan menulis dengan 450,44 ini pengetahuan dan pemahaman umum dengan average cluster 1 600,11, 601,3887, 409,492 dan 512,22438. Nah, untuk nilai hasil statistika untuk klaster 2 yaitu seperti berikut, yang mana pilihan pertama program studi teknologi informasi ini sebanyak 18 dan selain program studi itu sebanyak 19. Dan nilai average klaster 2 yaitu seperti yang ada pada tabel ini. Nah, untuk klaster 3 yang mana anggotanya ini pilihan pertama bukan merupakan program studi teknologi informasi dengan average klaster 3-nya yaitu seperti pada tabel. Nah, ini merupakan jadwal kegiatan dari tim kami yang mana pada bulan Oktober di minggu terakhir dan November minggu pertama yaitu kami melakukan pengumpulan data. Kemudian untuk bulan akhir minggu keempat bulan Oktober dan minggu pertama bulan November yaitu sama, kita melakukan pembuatan sistem requirement dan desain. Untuk minggu pertama November dan minggu kedua November kita melakukan implementasi. Untuk minggu kedua bulan November kita melakukan evaluasi, dan untuk pembuatan laporan kita mengerjakannya yaitu pada minggu keempat bulan Oktober sampai minggu kedua bulan November. Untuk revisi atau perbaikannya di sini kami melakukannya yaitu pada bulan November minggu kedua dan minggu ketiga.
Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami A12. Mungkin ada penjelasan lebih lanjutnya untuk data Excel-nya. Kode program hasil implementasi ada di Excel. Mungkin bisa ditunjukkan. Oke. Jadi untuk datanya adalah ini adalah data mentah yang didapatkan. Setelah data mentah ini didapatkan, maka kita langsung saja menggunakan min-max untuk datanya ini. Setelah itu kita juga menggunakan if, jadi untuk menggunakan bila teknologi informasi maka 1, bila selain teknologi informasi maka 0. Setelah dinormalisasi dengan min-max, lalu kita langsung mencari Medoid 1. Jadi Medoid 1 ini didapatkan secara acak, kita menggunakan sebuah aplikasi random. Jadi ini masih sama. Oke, jadi setelah itu kita menggunakan Euclidean distance yang merupakan rumus dari akar dari sigma. Jadi ini nanti dikurangi dengan yang ada di sini, maka hasilnya akan jelas seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke data paling kecilnya berapa. Setelah data paling kecilnya berapa, lalu kita tunjukkan ini termasuk klaster keberapa. Dan klaster keberapa, maka ini kita sort. Untuk sebenarnya untuk kita mencari Medoid kedua ini kita menggunakan beberapa kali pencobaan sehingga kami membuat sheet lagi yang dinamakan dengan sheet nyoba. Jadi ini kita mencoba-coba terus menerus sehingga nanti S lebih dari S lebih dari 0. Setelah itu jumlah datanya sama. Jadi anggota klaster 1 dengan anggota klaster 2 nantinya adalah sama. Jadi kita mencoba-coba beberapa kali sehingga yang ditemukan adalah untuk Medoid pertama, kumpulan Medoid pertama anggotanya adalah 65, 22 dan 88, itu C1, C2, C3, dan untuk kedua adalah 65, 100 dan 89. Mungkin bisa dilihat bahwa nilainya kurang lebih sama. Untuk yang C2 dengan C3 kurang lebih hampir sama. Oke. Selanjutnya, ini hanya untuk mengolah datanya saja. Di hasilnya adalah nanti jumlah min-nya itu adalah A. Untuk yang Medoid pertama, ini untuk kedua adalah B. Setelah itu dikurangkan, lalu ini adalah anggota klasternya. Setelah itu, yang terakhir adalah dianalisis data. Jadi seperti ini, jadi saya hanya memasukkan data yang pertama. Lalu saya urutkan lagi berdasarkan ke C1, C2, C3. Setelah itu saya menghitung paling kecil berapa, lalu max-nya berapa, dan count-nya berapa. Oke, ini sebenarnya bukan satu data. Kemungkinan bisa jadi bukan satu data karena datanya juga termasuk acak. Begini, jadi kami mendapatkan analisis datanya dari sini. Mungkin sekian saja untuk penjelasan spreadsheet ini. Saya kembalikan lagi ke presentasi. Oke, jadi itu tadi merupakan sebuah penjelasan dari data-data yang kami angkat untuk permasalahan dari metode PAM ini untuk penyelesaian kasus yang telah diangkat oleh kelompok kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami A12. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A12 dari kelas.